Ya, haleluya. Apa kabar Mbak Ikma? Puji Halo Tuhan, Mbak. baik. Ya, haleluya, luar biasa. Ya. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan baik, haleluya, luar biasa. Baik karena Tuhan Yesus tentunya ya. Amin. Ya. Oke, Mbak Ikma, terima kasih sudah hadir dan pada malam hari ini teman-teman sudah rindu untuk mendengarkan bagaimana Anda bisa memilih Tuhan Yesus. Sedangkan kalau dilihat dari latar belakang, Mbak Ikma punya orang tua adalah seorang pemuka agama, ya, seorang ustadz. Tetapi bagaimana sampai Mbak Ikma memilih Tuhan Yesus? Nah, bisa diceritakan secara lengkap apa yang terjadi dengan Mbak Ikma. Oke, Mbak Ikma, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Ikma. Silakan Mbak Ikma. Terima kasih Bapak Pastor. Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Iis Iklima. Saya di sini ingin berbagi tentang kesaksian pribadi saya, bagaimana saya akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebenarnya saya sebelumnya sudah memberikan kesaksian di channel Bapak Yusuf Manubulu. Ini lebih ke kalau bisa dikilas balik gimana kesaksian saya. Mungkin ada yang belum nonton atau ada yang sudah menonton, jadi tidak ada salahnya jika saya menceritakan kembali tentang begitu hebatnya, begitu besarnya kuasa Tuhan Yesus di hidup saya. Sebelumnya memang benar, ayah saya merupakan seorang ustadz. Saya lahir sebagai seorang muslim, jadi beberapa waktu lalu, kenapa saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya diawali dengan sebuah pergumulan. Singkatnya, pergumulan tentang Tuhan siapa yang benar, itu Dia yang akan datang. Jadi, setelah pergumulan itu mulailah tanda-tanda mimpi-mimpi yang saya alami. Saya mimpi sebanyak 5 kali. Yang pertama itu saya berada di sebuah rumah sakit, jadi mama saya sakit. Di samping mama saya ini ada anak kecil, sakit juga, sedang sekarat bisa dibilang. Jadi karena papa saya ustadz, papa saya suruh, "Papa tolong doakan anak ini," gitu kan. Lalu setelah didoakan, anak ini tidak sembuh. Kemudian anak ini tuh bangun, lalu anak ini bilang, "Tolong taruh tangan kalian di atas kepala saya," gitu kan. Kita semua lalu taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Itu puji Tuhan, anak kecil ini sembuh. Lalu berikutnya saya ke arah kamar mandi belakang rumah sakit itu ada seorang laki-laki tinggi besar. Lalu laki-laki ini bilang, "Peluk saya," katanya gitu kan. Kenapa saya bisa bilang tinggi besar? Karena ketika saya peluk itu saya sekitar pinggangnya, tetapi saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu itu siapa kan. Pas saya menengok ke atas, itu saya tidak melihat wajahnya. Sudah itu saya keluar lewat pintu rumah sakit ini ke belakang, itu saya menemukan kayak padang rumput, bisa dibilang taman padang rumput lah itu. Pokoknya indah sekali itu taman. Jadi warna tamannya ini saya tidak pernah melihat di dunia ini, entah itu putih, abu-abu kah, atau perak kah. Itu benar-benar indah sekali taman tersebut. Saya berjalan di atas taman, saya ke arah jembatan, lalu di jembatan itu saya tiba-tiba ingin berfoto. Setelah ingin berfoto, lalu saya lupa saya tidak bawa HP gitu. Saya terbangun dari mimpi. Lalu mimpi kedua saya, kilas balik aja ini ya, soalnya sebelumnya saya sudah pernah kesaksian. Mimpi kedua saya itu saya sama mendatangi Rain ke kosannya Rain. Jadi kosannya itu ada di samping masjid. Lalu karena Rain ini nggak sanggup bayar, diusirlah sama pemilik masjidnya ini. Lalu saya di sana, saya saat itu berpikir, loh, kok pemilik masjid bisa mengusir orang yang tidak mampu bayar? Bukankah Islam itu penuh dengan kasih gitu kan? Akhirnya kami terima keputusan pemilik masjid ini. Akhirnya kami keluar dari kos-kosan tersebut, kami turun. Sudah, singkatnya mimpi ketiga itu
saudara-saudara sekalian, mimpi yang saya alami ini sebelumnya, tidak turut-turut ya, berturut-turut dari hari ke hari, tidak. Jadi mimpi ketiga ini, saya berada di sebuah masjid, saya ingin sholat saat itu, sholat berjamaah, saya masuk ke dalam syaf barisan sholat. Nah, di tengah-tengah kami ini ada seorang laki-laki, kayak semacam tim penilai seperti itu. Lalu sebelum kita sholat, laki-laki ini bilang, kalian semua salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Otomatis imam masjidnya ini tuh mundur, jadi kita semua tidak jadi sholat. Nah, mulai dari situ, saya berpikir, memang sih mimpi itu kan kita tidak tahu ya, pada saat itu saya tidak tahu kenapa sih kita bisa terjadi mimpi gitu. Yang saya tahu, kita mimpi itu karena memikirkan hal tersebut sebelum tidur, makanya terjadilah mimpi. Jadi saat itu saya tidak mengetahui ilmu pasti tentang kenapa sih kita bisa bermimpi kayak gitu. Ceritanya kan Rain ini seseorang yang bergumul sama saya tentang Tuhan siapa yang benar, itu siapa yang itu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang akan datang nantinya. Saya takut setengah mati karena basic saya Muslim. Jadi ini kenapa sih saya mimpi seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan pergumulan doa saya sebelumnya atau memang hanya bunga tidur saja? Jadi saya menguji saat itu, menguji kenapa saya bisa memimpikan hal tersebut. Jadi saya memutuskan untuk lost komunikasi sama Rain ini. Setelah lost komunikasi, inilah saudara-saudara sekalian, mimpi keempat saya yang sangat luar biasa. Saya memimpikan Tuhan datang kepada saya diajak sama Rain ke sebuah rumah, lalu Rain bilang sama saya, perkenalkan ini Tuhan Yesus. Saya menjabat tangan Tuhan, saya menangis di situ. Saya tidak tahu saya menangis itu karena apa. Saya merasakan hal senang, sedih, bahagia, suka, duka, itu semua campur aduk. Itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu habis itu Tuhan mengajak saya mundur ke belakang, Tuhan melihat saya dengan mata berkaca-kaca dan senyum, lalu Tuhan mengajak saya untuk melihat ke arah luar jendela. Nah, di luar jendela ini ada sekelompok orang-orang berpakaian peci putih gitu kan. Otomatis bisa kita bilang dengan seorang muslim gitu kan. Lalu Tuhan Yesus bilang saat itu mereka salah, kata Tuhan Yesus begitu kan. Tapi saya saat itu tidak tanya kenapa bisa salah. Situ sudah. Lalu kemudian muncullah seorang wanita melihat saya bersama Tuhan Yesus nih, saya takut setengah mati tuh. Saya di mimpi saya itu saya nggak kenal gitu sama wanita tersebut, tapi saya yakin wanita ini nih ada di sekeliling saya gitu kan, karena saya bersama Tuhan Yesus, saya takut, saya langsung memalingkan wajah saya ke sisi jendela tuh agar tidak terlihat. Lalu tiba-tiba di hati saya berbicara kayak, kenapa kamu harus takut gitu kan, sedangkan di samping kamu nih ada seseorang yang berpakaian sama dengan kamu gitu loh. Karena bukan karena Tuhan Yesus, bukan, karena kita sama-sama di mimpi saya itu sama-sama pakai baju putih. Jadi saya memberanikan diri langsung memperlihatkan wajah saya kepada wanita tersebut. Lalu wanita tersebut melirik saya kayak sinis kayak gitu kan. Sudah habis itu Tuhan Yesus ke arah ruang tamu, saya membuat kopi saya buat 2 gelas, setengahnya saya minum, terus di dapur itu ada rotinya itu kawan-kawan kayak kayak buluk gitu, tapi enak dimakan tuh, saya habiskan itu, makan semua kan. Lalu saya bawa ke depan ke arah Tuhan Yesus, pergi, saya duduk, itu berubah, lalu ketika mau minum, Tuhan Yesus berubah jadi mantan mertua saya. Lalu Tuhan Yesus berubah lagi, mantan mertua saya menjadi Tuhan Yesus, berubah lagi jadi mantan mertua saya, lalu kemudian datanglah mantan suami saya di mimpi saya. Mimpi keempat saya berakhir di situ. Di saat saya terbangun, saat itu saya langsung menangis, saya bingung setengah mati, tetapi saya bilang sama Rain, saya mimpi hal seperti ini. Lalu Rain bilang, selamat sayang, Tuhanku sudah datang, Tuhan Yesus sudah ada di hati kamu, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Itu saya benar-benar ngerasa, aduh ini gimana gitu, ketakutan kan. Tapi ada satu sisi di mana, iyakah, benarkah itu? Kayak gitu kan. Tapi
ketika itu saya tidak mau yang namanya didoktrin gitu kan. Kata Rin saat itu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih saya yakin Tuhan akan tunjukkan dengan sendirinya. Jadi saya membuat kesepakatan sama Rin, jangan pernah doktrin saya tentang apapun itu tentang siapakah Tuhan Yesus, siapakah Alkitab, apa itu Kristen. Pokoknya saya tidak mau, kecuali kalau saya tanya, baru Rin bisa bantu gitu kan. Selesai percakapan kami, singkatnya saya langsung searching saat itu, saudara-saudara. Saya langsung searching tentang apa arti kata Tritunggal. Satu hal pelajaran terbesar yang saya dapatkan di situ, saya langsung mengerti apa arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu ada Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sekali lagi, satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, Tuhan Yesus sudah memilih kalian. Kalian pasti akan mengerti dengan sendirinya, dengan akal dan hati, apa itu arti kata Tritunggal. Padahal kan selama ini banyak Muslim yang bilang kalau Tuhan kita tuh ada 3. Stop sayang, bukan seperti itu. Jadi itulah satu pelajaran terbesar yang saya pertama kali dapatkan. Sudah dalam hati masih menyangkal tentang kebenaran Tuhan. Beberapa hari kemudian saya memimpikan lagi Tuhan Yesus, ini mimpi terakhir saya. Saya berada di sebuah ruangan putih dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang, datang. Terus dengan jubahnya. Lalu Tuhan Yesus cuma tersenyum sama saya. Langsung saya kaget bangun. Mulai dari situ saya langsung memutuskan untuk mencari gereja. Gereja yang pertama saya datengin adalah HKBP Condet, karena berada di dekat kampus saya saat itu, dan saya cuma tahu gereja yang terdekat adalah itu. Saya datang bersama anak saya, ternyata tutup, tapi puji Tuhan ada penjaga gerejanya. Karena ada penjaga gereja, saya tanya di mana rumah Bapak Pendeta, lalu ditanya mau ada apa Mbak gitu. Enggak, saya cuma pengen ketemu sama Bapak Pendeta. Nah sebelumnya itu saya sudah tanya sama Rin, dan Rin bilang di mana ada gereja pasti di situ ada rumah seorang pendeta gitu kan. Makanya saya mau tanya sama Bapak Pendeta ini tentang kenapa sih saya bisa memimpikan hal ini gitu kan. Saya mau tanya langsung pada seorang pendeta dengan maksud tujuan datang ke gereja seperti itu. Jadi sudah saya tidak bilang dulu nih sama penjaganya, lalu penjaga tanya lagi, iya Mbak ada apa gitu kan. Mungkin bapaknya takut juga kali ya, datang tiba-tiba seorang cewek kan pakai kerudung, bawa anak pula, bawa motor, nanya rumah pendeta nih kan. Nah, kemarin juga kan belum lama itu ada kasus bom bunuh diri di Makassar, jangan-jangan mau bom bunuh diri lagi kan. Jadi tidak mungkin juga saya tutup-tutupin, lalu saya bilang saya bermimpi Tuhan Yesus gitu kan. Langsung akhirnya penjaga gereja ini langsung menuju ke rumah Bapak Pendeta, saya disuruh tunggu sebentar kan. Tidak lama penjaga gereja datang, beliau menyuruh saya masuk ke dalam gereja, lalu bercerita, beliau menanyakan kenapa bisa mimpi seperti itu. Kami bercerita sekitar 10 menit, lalu beliau bilang sama saya seperti ini, Mbak, rambut boleh sama hitam, tetapi hati orang tidak ada yang tahu. Pendeta boleh sama-sama pendeta, tetapi tidak semua pendeta percaya tentang hal seperti ini. Oh, di situ saya merasa kayak ternyata saya ditolak secara halus gitu kan. Tetapi jangan berkecil hati. Justru saya malah senang. Kenapa? Saya mendapatkan pelajaran terbesar lagi. Ternyata menjadi seorang Kristen itu tidak semudah apa yang saya pikirkan. Banyak orang-orang di luar sana kan yang bilang, ih lu masuk berapa kan, dibayar berapa ya lu masuk Kristen kayak gitu. Lu dapat apa masuk Kristen gitu. Oh saya tidak semudah itu kawan-kawan. Ternyata penolakan ini yang mengajarkan saya bahwa Tuhan Yesus ingin saya tahu ternyata masuk Kristen itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah bercerita, saya meminta izin untuk masuk ke dalam gereja. Pertama kalinya saya masuk dalam gereja, sebelumnya beliau bilang seperti ini, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati saya, Mbak, saya tidak mungkin mengizinkan Mbak untuk masuk ke dalam gereja.
puji Tuhan saya diizinkan untuk masuk dalam gereja selama 25 tahun. Saat itu pertama kalinya seorang Iklima masuk ke dalam gereja. Satu langkah kaki saya masuk ke dalam gereja, saya merasakan hal yang sangat luar biasa. Saya menangis, saya senang, saya sedih, campur aduk. Itu sama halnya saya rasakan ketika saya jabat tangan Tuhan di mimpi keempat saya. Lalu saya duduk, saya merenung. Hal pertama yang saya cari, sebelumnya maaf, saya mencari tanda salib. Kayu salib tuh, jadi yang saya tahu kan ada kayu salib di gereja gitu kan. Cuma karena bangunan HKBP ini tuh kan di depannya itu agak agak rendah, nah altarnya yang tinggi kan. Jadi kita harus masuk ke dalam dulu, sampai ke tengah-tengah baru kita bisa melihat, tanda salib. Nah, sampai situ saya menangis lebih kencang lagi, lalu saya duduk, saya merenung, kenapa saya bisa berada di titik seperti ini. Sudah habis itu, saya minta singkatnya saya minta Bapak penjaga ini untuk berdoa bersama-sama saya. Akhirnya beliau duduk di depan saya ingat beliau berdoa tentang, "Terima kasih Bapak, Engkau telah mengembalikan anak dombamu yang hilang," seperti itu. Selesai saya berdoa, saya pulang, saya ceritakan sama Rin, lalu, Rin tanya lagi kan, "Kamu nggak kecewa?" katanya, ditolak sama seorang pendeta. Balik lagi saya tidak kecewa, karena saya justru mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan membukakan, pemikiran saya atau Tuhan memberikan saya, pengetahuan yang amat sungguh luar biasa. Menjadi Kristen itu tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Jadi makin ke sini saya makin tertarik sama Tuhan, seperti ingin tahu lebih dalam lagi dan saya makin ingin cari tahu tentang apa sih arti mimpi saya ini. Akhirnya saya cari-cari searching gereja-gereja terdekat yang buka kan, karena Jakarta saat itu Covid kan, jadi ada gereja-gereja yang buka dengan jam-jam tertentu. Akhirnya saya searching, saya dapatlah gereja GBI Tamini Square. Di sana, sebelum ke gereja ini, saya kan punya anak, laki-laki umur 4 tahun, dan untuk keluar rumah pun merupakan hal yang sulit gitu kan, apalagi pagi-pagi. Jadi sebelum ke gereja ini, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, jika Engkau izinkan saya untuk datang dan menemukan apa yang saya cari di gereja ini, Tuhan tolong permudah," kata saya. Setelah selesai berdoa, akhirnya tibalah hari Minggu dan saat itu saya memilih jam ibadah tuh sekitar jam 10. Lalu saya turun, saya takut nih ya pas turun ditanya sama mama sama papa kan, "Mau kemana lu?" gitu kan. Akhirnya tiba-tiba mungkin atas kehendak kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, saya tidak ditanya sama orang tua saya gas motor, langsung anak saya juga belum bangun. Sampailah cerita singkatnya ke gereja ini. Jadi di depan gereja ini ternyata ibadah sudah dimulai. Jadi ketika saya mau masuk saya ditanya, "Sudah daftar belum?" gitu kan. Pada saat itu saya tidak tahu, emang ibadah itu harus pakai daftar ya gitu kan. Terus penjaganya bilang, "Iya, karena pandemi Covid kita melakukan, peraturan untuk ibadah jemaat di gereja ini gitu, harus daftar online kah apa gitu." Terus langsung, oh, saya tidak memberitahu juga kan kalau saya dari Islam sebelumnya. Saya tahan itu, pada intinya saya tidak boleh masuk saat itu. Lalu tibalah muncul seorang laki-laki datang menghampiri kami, lalu beliau bilang, "Ada apa ini?" gitu kan. Lalu tiba-tiba lidah saya berucap, "Saya muslim, saya ingin masuk ke dalam, saya ingin beribadah." Langsung saya disambut sama beliau, saya langsung disuruh masuk, saya diperbolehkan masuk, saya dikasih face shield. Saya duduk di belakang gereja, di belakang maksudnya di bangku paling belakang, itu ke arah mohon maaf, ke arah pintu gereja. Lalu, di sana pertama kalinya saya tersentuh dengan lagu-lagu rohani. Jadi ketika lagu rohani dimulai, saya menangis luar biasa, sangat tersentuh hati saya. Kemudian selesai pujian penyembahan, Bapak Pendeta berkhotbah tentang anak domba yang hilang.
Puji Tuhan, ternyata tanpa saya bertanya sama seorang pendeta secara langsung gitu kan tentang mimpi saya, ternyata Tuhan sudah tunjukkan dan Tuhan sudah kasih tahu ini loh Iklima jawabannya kayak gitu. Jadi selesai ibadah saya diminta sama pelayan kakak gini, kakak pelayan untuk bercerita-cerita di ruang sekretariat. Ketika kita bercerita, itu kakak Gi bilang Tuhan Yesus nih apa singkatnya aja intinya disalib untuk menebus dosa manusia seperti itu. Oh, berarti saya teringat dengan mimpi saya sebelumnya di saat saya menjabat tangan Tuhan. Saya merasakan hal senang, suka, duka yang luar biasa. Itulah Tuhan mau Iklima tuh ngerasain bagaimana prosesnya Tuhan ketika disalib, kasih sayangnya Tuhan kepada umat manusia sehingga Tuhan mau disalib menebus dosa manusia tersebut kan. Sungguh luar biasa. Lalu karena di mana GBI ini ada bahasa roh, cerita-cerita selesai, akhirnya kan kita di ruang sekretariat tuh ada 4 orang. Jadi saya, Kakak Gi, Kak Naomi, sama seorang laki-laki nih. Saya pikir kan karena GBI ini kebanyakan pendetanya mungkin masih muda, saya pikir ini sama kayak pelayan-pelayan biasa. Ternyata itu adalah seorang pendeta. Lalu Kakak Gi meminta beliau untuk mendoakan saya diminta doa untuk pengakuan iman, jadi tangan saya disuruh di dada seperti ini. Saya suruh mengikuti apa yang beliau ucapkan. Itu hal hal spiritual yang saya rasakan saudara-saudara. Jadi sebelum jadi posisinya ketika saya habis menangis kan, ketika saya habis menangis, itu kan rasanya tuh pusing ya, otomatis konsentrasi juga berkurang. Dan pertama kalinya juga saya mendengar bahasa roh, itu karena di belakang itu Kakak Naomi sama Kakak Gi berbahasa roh. Jadi mungkin kalau secara logika terganggu juga gitu kan tingkat konsentrasi. Tapi puji Tuhan itu pengalaman spiritual yang saya dapatkan ketika Bapak Pendeta itu mengucapkan doa dan saya suruh mengikuti beliau. Itu saya dengan cepat, dengan lantang saya mengikutinya. Bahkan sebelum beliau itu tutup mulut nih, maksudnya selesai mengucapkan, saya sudah seakan tuh saya sudah tahu apa yang mau beliau ucapkan itu. Haleluya, puji Tuhan. Lalu selesai dari sana, saya pulang. Habis pulang itu di GBI ini kan ada yang namanya KUL. KUL itu kayak semacam penguatan kita. Kafling, saya ingat saya itu kafling cendana kalau nggak salah deh. Terus habis itu setiap hari Jumat jam 7 malam, di mana kita saatnya kita beribadah, kita memuji Tuhan. Itu saya di kamar, pas jam 7 malam setiap hari Jumat, itu saya selalu kunci pintu kan, di belakang pintu, terus pakai headset gitu kan. Saya tidak mau gitu kan tiba-tiba kalau misalnya saya lagi melipat tangan nih, atau saya lagi berdoa, tiba-tiba adik saya kan masuk atau orang tua saya gitu kan, ngelihat saya melipat tangan, mati saya. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan tentang KUL ini, saya merasa iri dengan Kakak Gi sama Ibu Siska. Itu mereka tuh bisa memuji Tuhan begitu lantang. Menyanyikan pujian-pujian dengan lantang, membaca firman Tuhan dengan lantang. Kenapa saya harus ngumpet-ngumpet? Kenapa saya nggak bisa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kapan ya saya bisa seperti mereka? Terus ada satu kerinduan saya tentang memuliakan nama Tuhan seperti mereka. Jadi itu merupakan salah satu doa saya juga. Sudah habis itu muncullah mukjizat-mukjizat Tuhan yang saya alami. Di antaranya saya waktu itu ingin mencari buku bekas untuk kuliah saya kan. Itu ada di toko itu ada di depan Terminal Pinang Ranti, tetapi pas saya datang tuh ternyata sudah digusur gitu kan. Habis itu saya cari searching, dapatlah banner gitu. Di banner itu ada nomor pemiliknya, lalu saya hubungi beliau,
dikasih alamatnya, saya cari lewat Google Maps, saat itu saya tidak punya paket data, saya hafal, saya tahu jalan itu dan saya hafal, tetapi pada saat sampai di jalanan di lokasi tersebut, itu banyak banget gang dan saya sudah tanya sana sini, kanan kiri itu tidak ada yang tahu gitu kan, karena beliau ini ngontrak, jadi bukan rumah asli. Lalu saya satu lagi, saya itu saudara-saudara paling senang yang namanya menantang Tuhan. Sebelum saya menerima Tuhan Yesus, sebelum saya dibaptis, saya paling senang namanya menantang Tuhan. Saya bilang sama Tuhan saat itu kan, "Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan di mana toko buku ini Tuhan." Saya yakin dan percaya kalau memang Tuhan benar Tuhan yang hidup, Tuhan akan tunjukkan. Jadi, itu tantangan saya kepada Tuhan waktu itu. Ketika selesai berdoa, ketika mengucapkan hal itu selesai, saya langsung berjalan sekitar beberapa meter ke depan motor saya kan, saya tanya sama satu orang, "Mbak tahu toko buku ini nggak?" Oh langsung ditunjukin, "Mbak belok sini, belok sana, belok sana." Puji Tuhan ketemu saat itu. Itu kayak gimana nih, saya ngerasa, "Ih bener nih Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, beneran nih itu bener-bener Tuhan loh." Kayak gitu. Jadi karena nggak terlalu jauh kan antara Terminal Pinang Ranti sama Mall Tamini Square ini, jadi gerejanya ini ada di Mall Tamini Square paling atas. Jadi apa namanya, saya ada satu kerinduan, ih saya pengen berdoa nih dalam gereja gitu kan, karena saat itu saya tahu, orang Kristen ini bisa, apa sih, hanya bisa berdoa di dalam gereja, yang saya tahu. Jadi kayak pengen jugalah datang ke rumah Tuhan kan. Apa sih namanya, saya naik ke sebelum 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 saya naik ke atas, itu, saya ingin mencari kalung salib, itu. Karena apa ya, saya tidak pernah saat itu saya tidak berani, bukan tidak pernah, saya tidak berani untuk mempunyai Alkitab di rumah, karena takut ketahuan juga, saya punya hanya Alkitab online di HP. Jadi saya berdoa sama Tuhan, pas masuk mall itu, "Tuhan saya pengen kalung salib deh," saya bilang kan. "Saya pengen, punya satu benda di mana saya bisa menguatkan iman saya kepada Tuhan," gitu. Akhirnya saya cari saya cari saya cari, saya sudah keliling mall itu, nggak dapet gitu kan. Terus mukjizat kedua Tuhan atau kuasa Tuhan kedua yang saya alami, itu adalah ketika saya menantang Tuhan sekali lagi di dalam mall itu, saudara-saudara. Saya menantang, kata saya gini, karena saya udah capek nih, udah capek muter-muter nggak dapet-dapet kan. Terus saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, saya pengen deh punya satu benda yang bisa menguatkan saya sama Tuhan. Saya pengen punya kalung salib Tuhan," gitu kan. Amin, saya tantang Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan, saya percaya tahu Tuhan akan memberikan saya kalung ini. Dan saya berdoa, jadi posisinya saya berdoa di hook, di ujung ruko, itu saya cuma muter, muter satu ruko, muter begini saja nih, itu ketemu satu penjual aksesoris. Memang kalung saya ini bukan kalung emas, tapi sangat berharga untuk saya, itu, apa namanya, saya tanya sama penjualnya, "Mbak, ada kalung salib?" gitu. "Ada Mbak, tinggal satu," kata dia. "Tapi yang kecil." Ah, itu memang yang saya cari Mbak, gitu. Akhirnya puji Tuhan, saya ketemu kalung itu, saya beli, langsung saya naik ke atas. Itu, pas saya di depan lift itu kan bisa kelihatan kan langsung ke depan gereja. Jadi pas saya nyampe depan lift itu, keluar dari lift, itu penjaga gerejanya baru ngebuka ngebuka gereja. Jadi puji Tuhan, Tuhan sudah atur sedemikian rupa waktu untuk Iklima tuh bisa berdoa di dalam gereja. Andai kata Iklima telat kecepatan. Andai kata Iklima kecepatan 5 menit saja, Iklima pasti akan kecewa karena tidak bisa berdoa di dalam gereja tuh karena gereja masih tutup. Tapi Tuhan sudah atur waktu sedemikian rupa agar Iklima bisa berdoa di rumah Tuhan yang kudus. Amin, haleluya. Akhirnya Iklima masuk ke dalam gereja, saya minta izin, saya berdoa di dalam gereja itu, saya menyerahkan seluruh hidup saya sama Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu saat itu cara berdoa, maksudnya, memang Tuhan tuh tidak suka yang bertele-tele gitu kan, Tuhan suka yang langsung to the point. Saya cuman diajarkan saat itu, "Tuhan, Kau sesungguhnya tahu apa isi hatiku Tuhan," kayak gitu. Saya menangis, saya takut, jujur saya takut kalau orang tua saya tahu bagaimana, nasib saya bagaimana, kayak gitu kan.
Saya serahkan semua sama Tuhan di gereja itu, akhirnya saya pulang, lalu, singkat ceritanya lagi, sudah saya pulang, saya diperhadapkan dengan penawaran untuk baptis gitu kan, baptis setelah saya mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar. Jadi ini hanya beberapa saja secara garis besar saya kilas kembali, saya ditawarin untuk baptis, saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, saya baru kenal Tuhan tuh beberapa minggu saja," saya bilang kan. "Apakah secepat ini Tuhan?" Gitu. Lalu saya juga berpikir mukjizat yang sudah saya alami atau kuasa Tuhan yang sudah saya alami itu sungguh luar biasa gitu kan. Akhirnya saya serahkan sama Tuhan dengan keterbatasan saya saat itu, puji Tuhan saya dibaptis itu pada tanggal 27 Maret 2021. Jadi ketika dibaptis itu nama saya dipanggil, saya masuk ke dalam kolam, saat itu saya masih ingat Bapak Pendeta Budi, kalau nggak salah, Bapak Pendeta Budi yang baptis saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya dibaptis selam, itu saya merasakan kayak kegembiraan yang sungguh luar biasa. Ketika saya naik dari kolam, saya langsung ambil sikap duduk. 4 doa yang saya doakan saat itu, doa pertama itu untuk orang tua saya, yang kedua itu untuk anak saya, yang ketiga itu untuk orang tuanya Rain, yang keempat itu untuk Rain sendiri, pekerjaannya Rain sendiri. Dan puji Tuhan, haleluya, keempat doa setelah saya baptis, itu Tuhan sudah jawab semua, saudara-saudara. Amin. Jadi, setelah baptis ini, saya diperhadapkan dengan memikul salib Tuhan, sungguh luar biasa. Ujian, tantangan, cobaan, masalah-masalah yang saya hadapi. Ketika selesai dibaptis, sebelum dibaptis, Tuhan sangat baik kan sama saya, kayak apa yang saya minta pasti Tuhan kasih, apa yang saya mau Tuhan pasti kasih, apa yang saya tantang Tuhan akan buktikan. Tetapi ketika selesai dibaptis, ini Tuhan uji, benar-benar menguji saya. Ini iman saya benar-benar nggak sama Tuhan nih? Apakah hanya sekedar iman-iman yang biasa saja atau memang saya benar-benar ingin mengikuti Tuhan gitu kan. Karena di Alkitab disebutkan, "Jika engkau ingin mengikuti aku, engkau harus memikul salibku dan mengikut aku." Memikul salib ini sungguh berat, saudara-saudara. Jadi pada intinya di akhir cerita perjalanan saya ketahuan itu bulan puasa, di saat bulan puasa. Jadi perempuan yang ada di mimpi saya itu adalah orang yang ngasih tahu ke orang tua saya. Jadi saya ada buat video di media sosial, itu dengan kata-kata, "Jalan-jalan ke kota kudus, aku tuntun kau ke jalan Kristus," kalau nggak salah tuh, saya masih ingat. Itu ditemukan sama saudara saya dan saudara saya kirim ke WhatsApp keluarga. Akhirnya ketahuanlah, mama saya tanya, "Lu Kristen?" kata dia gitu kan. Ketika saya sudah dibaptis, saya takut untuk menyangkal Tuhan. Saya bilang, "Apaan sih, itu cuma video saja." Tapi saya tidak menyangkal kayak, "Enggak kok, enggak," gitu, enggak. Bilang, "Cuma video saja," gitu. Saya takut menyangkal Tuhan saat itu. Akhirnya saya masuk kamar, saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, lembutkanlah hati orang tua saya, Tuhan." Saya takut kan di kamar diapain, saya tidak tahu itulah. Akhirnya bapak saya pulang dari, sholat raweh, bapak saya marah-marah, naik ke atas. Saya takut bapak saya marah-marah maksudnya. Bapak saya naik ke atas, saya dipanggil, saya tidak mau, bapak saya naik. Itu benar-benar hati saya tenang, tapi mulut saya terkunci, kayak gitu. Bapak saya bilang, "Nggak boleh Kak," kata dia gitu kan, "itu bukan Tuhan," segala macam lah. Benar Kristen atau gitulah, pokoknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu saya dalam hati cuma mengucap satu doa, "Tuhan ampuni mereka Tuhan, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan." Cukup mengucap itu saja. Jadi
tidak mau orang tua saya kena karma Tuhan kan. Sudah akhirnya saya diproses ini sekitar 1 minggu, saudara-saudara, diproses mengikut Tuhan sekitar 1 minggu. Habis itu bapak saya nih kayak selalu datang ke kamar di lantai 2 kan, ke kamar saya ngintip saya, nih anak lagi ngapain nih, nih anak lagi ngobrol sama siapa ini kan. Habis itu sudah, saya ngerasa kayak saya nggak bisa begini terus, saya harus buat pengakuan iman sama orang tua saya. Saya harus mengakui Tuhan gitu kan, saya ingin merdeka. Akhirnya beberapa hari kemudian saya memberanikan diri berdoa sama Tuhan untuk pengakuan iman saya. Saya bilang sama orang tua saya, Tuhan, Bapak waktu itu mau berangkat tarawih, terus sebelum itu saya duduk di tangga, terus saya bilang sama Bapak, Bapak saya ingin ngomong gitu kan, kata Bapak, iya mau ngomong apa Kak? Aku Kristen, saya Kristen. Bapak kaget sama Mama kan, hah? Jangan aneh-aneh Kak, hancur Kak, hancur Kak, jangan aneh-aneh Kak gitu. Apa kata orang Kak, Bapak Ustadz kata dia gitu, masa anak Bapak Kristen, jangan aneh, sudah Kak, jangan ya tadi. Enggak Pak kata dia itu, saya benar Kristen, saya sudah dibaptis, saya bilang kan. Itu sebenarnya dalam hati saya takut setengah mati, tapi saya yakin itu ada Roh Kudus di dalam hati saya, Roh Kudus yang menggerakkan tutur kata saya, ucapan saya, dan Roh Kudus juga menenangkan hati orang tua saya. Jadi orang tua saya tidak marah-marah, orang tua saya cuma bilang jangan Kak, jadi gitu. Sudah akhirnya bapak saya pergi taraweh, itu memang saat jadwal bapak saya untuk jadi imam kan. Mama saya datang nih, mama saya bilang, itu lu bukan Tuhan kata dia, itu nabi gitu kan. Terus saya cuma bilang, itu Tuhan mah kata dia, bukan tuh nabi. Terus saya tidak mau meladeni mama saya kan, saya takut mama saya kena karma Tuhan. Akhirnya saya langsung masuk kamar dan saya minta maaf sama Tuhan, kayak Tuhan ampuni mereka Tuhan, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah, saya tidak mau melanjutkan perdebatan itu. Saya diproses lagi, orang tua saya saat itu mau ke Cianjur, mau panen alpukat. Jadi saya sempat berpikir kalau ini apakah waktunya Tuhan ya? Apakah cerita saya sama seperti Rasul Paulus yang pintu penjara terbuka kan? Jadi apakah saya harus kabur saat itu? Karena yang saya tahu, apa yang ada di Alkitab itu, kamu harus terang dan gelap itu tidak bisa bersatu gitu kan. Kamu harus meninggalkan orang tua kamu, saudara laki-laki kamu, saudara perempuan kamu, anak laki-laki kamu, anak perempuan kamu. Itu yang terberat adalah anak. Karena satu doa yang tidak pernah putus-putus saya panjatkan sama Tuhan, Tuhan, jika waktunya Tuhan nanti terjadi, saya cuma minta satu Tuhan, jangan pisahkan saya dari anak saya. Akhirnya dalam sisi kemanusiaan saya, seorang ibu, saya tahu jika nanti waktunya Tuhan pasti saya akan dipisahkan sama anak saya. Sisi manusia saya harus kabur saat itu kan, saya tidak mau dipisahkan sama anak saya, tetapi Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus mau saya mengikuti apa yang Tuhan inginkan, bukan atas kehendak saya pribadi. Jadi, Iklima, kamu harus menyerahkan seluruhnya sama Tuhan, ikuti saja alur Tuhan, gitu kan. Sudah akhirnya saya tidak jadi kabur, saya tetap stay di rumah, saya tetap bertahan di rumah dengan maksud ingin membuktikan bahwa saya menjadi Kristen ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya mengikuti Tuhan ini menjadi sosok Iklima yang lebih baik lagi. Karena ketika saya kabur, saya juga berpikir orang tua saya pasti akan menilai, ternyata lu ikut Tuhan atau jadi Kristen lu jadi makin bandel kabur begini gitu kan. Nyata Kristen nih ngajarin yang nggak bener gitu kan. Saya nggak mau orang tua saya punya prasangka begitu. Jadi saya ikutin alur Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Di hari terakhir, hari dimana saya harus keluar dari rumah itu, anak saya ingin diajak sama papa saya untuk ke masjid kan, karena COVID juga, jadi anak saya pertama kalinya juga ke masjid. Mama naik ambil
baju gamis anak saya ke dalam lemari dan mama nemuin tas saya isi pakaian tuh saat itu dan mama bilang, "Lu mau kabur dari rumah," jadi gitu, "kabur lu pergi sana," gitu kan. "Gue juga nggak mau punya anak kafir kayak lu," katanya. Kenapa saya sudah menyiapkan tas, saudara-saudara sekalian? Karena saat itu saya percaya iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia. Jadi, saya sudah siapkan semua eee, surat-surat penting saya, ijazah saya, baju anak saya saat itu. Karena saya percaya waktu Tuhan itu, apa namanya, akan terjadi dalam waktu dekat-dekat ini. Jadi sudah, akhirnya dimintalah adik saya untuk meruqyah saya, singkatnya adik saya diminta untuk meruqyah saya, kebetulan adik saya juga lulusan seorang pesantren. Saya berdebat sama adik saya saat itu, dan saya tidak takut, saya bilang, "Ayo berdebat." Dan saya telepon Rain saat itu, saya ingin ada saksi yang mendengarkan perdebatan saya, karena saya yakin dan percaya ini adalah waktunya Tuhan gitu. Saya telepon Rain, tapi apa namanya, saya diamin gitu saja biar Rain dengar. Habis itu adik saya bilang, "Itu bukan Tuhan Kak, itu nabi." Terus saya bilang, "Tunjukin di mana ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu diserupai sama Yudas," saya bilang kan, "di Al-Qur'an." "Ada." Oh, adik saya ambil langsung Al-Qur'an sama kitab-kitabnya, dia bilang, "Ini Kak." "Oh sayang, itu bukan ayat Al-Qur'an, itu hadis," saya bilang kan. "Kenapa?" Katanya, "Al-Qur'an itu sebagai kitab penyempurna, tetapi membutuhkan hadis dan istimewa ulama untuk menjelaskan itu semua. Sedangkan Alkitab tidak perlu sayang, Alkitab ini kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri," saya bilang. Habis itu adik saya bilang, eee, apa, "Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus," gitu kan, itu ada di Al-Fatihah kan. Terus saya bilang, itu sudah ada di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Itu jalan dan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saya bilang kan. Di situ perdebatan berikutnya, adik saya bilang, "Apa Tuhannya orang Kristen itu ada 3 Kak," katanya gitu. Terus saya bilang, "Ketika saya bermimpi," saya juga awalnya dalam Islam juga berpikir sama, orang Kristen tuh Tuhannya ada 3, tapi ketika saya berjumpa sama Tuhan, saya langsung searching, saya jelaskan sama adik saya langsung searching apa itu Tritunggal dan saya langsung mengerti, di situ. Ketika Roh Kudus sudah ada di hati seseorang, otomatis orang itu pasti akan dengan sendirinya mengerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Adik saya langsung bilang, "Lu mimpi Tuhan," kata dia, "lu mimpi Tuhan Yesus, panggil Tuhan lu sekarang," kata dia. Dengan lantang saya bilang, "Amin," saya bilang kan, "nanti Tuhan sendiri yang akan datang, Tuhan akan jamah bapak, mama, elu sekalian," gitu kan. Lalu saya balik tanya kepada adik saya, "Kenapa di Al-Quran itu disebutkan Tuhan Yesus mati lalu bangkit?" Itu ada di beberapa surat, ada surat Ali Imran, Az-Zukhruf, Al-Maidah, sama An-Nisa, saya bilang kan. Adik saya nggak bisa jawab, lalu dipanggillah, ditelepon lah papa. Habis itu papa pulang nggak lama sama anak saya masuk kamar, saya tarik, papa saya sama pertanyaan-pertanyaan yang seperti itulah, marah-marah seperti itu. Terus itu karena buka puasa kan, sudah waktunya buka puasa, akhirnya mereka buka puasa di rumah, di lantai 2, kan sebelumnya memang saya persingkat ini cerita. Jadi buka puasalah mereka, selesai buka puasa mereka turun semua, saya akhirnya bawa tas, kasih baju anak saya, perlengkapan, pokoknya siap-siaplah sama anak saya turun. Bapak saya bilang, "Mau kemana Kak?" Saya bilang, "Saya minta maaf sama orang tua saya sudah mengecewakan mereka, saya sudah bikin malu mereka, karena menurut mereka ini hal yang memalukan, tapi menurut saya ini adalah hal yang membanggakan. Dengan mengikut Tuhan, tapi secara manusiawi ya saya minta maaf sama orang tua saya sebagai anak," saya bilang saat itu. Terus ayah saya bilang, apa namanya, saya ceritakan seluruh kesaksian saya sama ayah saya, terus ayah saya bilang, "Sekali lagi, sama seperti adik saya, panggil Tuhan lu sekarang, kalau lu bisa datengin Tuhan, gua kasih lu 10 juta sekarang." Saya bilang, "Amin Bapak," saya bilang kan, "amin. Nanti Tuhan sendiri yang akan jamah, papa jamah, mama jamah semuanya." Sekali lagi saya tidak tahu itu kekuatan dari mana kalau bukan dari Roh Kudus kan, dari Tuhan sendiri. Saya tidak peduli, saya mau digampar kayak mau diapa, saya aminin aja semuanya. Terus habis itu
Saya nggak mau katanya, saya maunya sekarang. Kata saya, "Tidak bisa, Tuhan tidak bisa dipaksakan seperti itu. Ketika waktunya Tuhan sendiri akan datang, nanti Tuhan akan datang, saya yakin." Sudah, lalu ayah saya suruh saya untuk, belajar dulu 3 bulan, apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran. Saya bilang, "Tidak perlu, tidak usah, saya sudah yakin dengan Tuhan saya sudah yakin dengan Alkitab, saya Kristen sampai mati," saya bilang. Sudah akhirnya saya digampar, saya disuruh pergi, "Sudah pergi sana kamu dari rumah ini," kata dia gitu. Sudah, itu saya langsung ini hal titik terberat, tapi saya tidak mau nangis karena saya sudah bukan bahagia kayak, "Sudahlah ini kelima bukan saatnya Anda untuk menangis," karena di kesaksian sebelumnya saya menangis kan, tapi puji Tuhan, iman saya semakin bertumbuh, jadi saya cerita bisa lebih tegar dari sebelumnya berkat doa-doa semua. Jadi ini pas anak saya ini, saya mau dipisahkan dari anak saya. Itu saya mau bawa anak saya, terus kata papa saya, "Mau kemana?" tadi ya. "Jangan bawa anak dulu, bayar dulu 30 juta persalinan sesar lu dulu," kan, karena saya tidak punya BPJS saat itu, papa saya yang bayarin persalinan sesar saya. Sebenarnya ini hanya kekhawatiran seorang orang tua di mana anaknya yang ingin pergi dari rumah tanpa membawa uang sepeser pun, apalagi membawa cucunya kan. Saya hanya berpikiran positif seperti itu, dan saya sebelumnya juga sudah tahu apa yang ada di Alkitab itu pasti akan terjadi. Tetapi sebelumnya juga saya mendapatkan satu penglihatan dari Tuhan, di mana ketika saya ingin berpisah dengan anak saya itu, ada satu cerita di mana anak saya kelilipan, Saudara. Anak saya kelilipan, terus namanya anak kecil kelilipan itu udah saya tiup, udah saya lap, udah saya usap, udah saya tembeng, diapain aja, itu benar-benar nggak mau hilang. Tetapi saya langsung bawa ke kamar mandi, saya sebut dalam nama Yesus 3 kali, itu puji Tuhan langsung hilang. Jadi, di mana detik-detik di saat saya keluar dari rumah dan harus terpisah oleh keluarga terkasih saya, orang tua saya, anak saya, saudara-saudara saya. Tuhan mengajarkan saya, sebut nama Tuhan, sebut namanya yang mulia. Tuhan akan jaga semuanya. Jadi, akhirnya saya pergi dari rumah dengan kekuatan Tuhan, dengan kemenangan satu, dalam arti Kristus kemenangan saya, kebanggaan saya, tetapi rasa sedih pasti ada. Memang ada, bukan pasti ada. Sudah akhirnya saya pergi dari rumah. Di sana saat itu saya hanya memandang Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melindungi saya, Tuhan akan berada selalu di sekeliling saya. Jadi ketika dalam ada satu tunggu, ayah saya telepon kan, papa saya telepon terus dibilang anak saya nangis. Hati orang tua mana yang tidak sakit ketika dibilang anak yang nangis nyari mamanya. Jadi ada satu sisi saya ingin balik ke rumah karena belum jauh kan. Tetapi saya teringat dengan cerita istri Lot ketika dia menengok ke belakang, dia akan menjadi tiang garam. Jadi saya tidak mau seperti istri Lot, saya terus maju ke depan, saya mengikuti Tuhan. Dan saya serahkan semua sama Tuhan. Dan pada akhirnya puji Tuhan, cerita saya keluar dari rumah itu, setelah itu saya terbang ke Ambon. Dan di Ambon, sebelum kesaksian sebelumnya saya tidak menceritakan tentang pernikahan saya karena saya tidak mau ada kardun apalah itu bahasa Bapak Yusuf nih. Itu muslim-muslim yang bilang, lu pindah agama karena lu ikut suami gitu kan. Jadi saat ini saya menceritakan saya sudah menikah sama suami saya itu bulan Juli, dan suami saya itu adalah orang yang bergumul bersama saya itu Rain. Jadi saya sudah menikah bulan Juli kemarin tanggal 19. Itu saya mempunyai satu mama rohani, kalau di Ambon kan ini Mama Sarani yang dibilang kan. Orang tua angkat lah kalau bisa kita bilang, itu adalah seorang pendeta. Jadi puji Tuhan, beliau bilang hidup saya ini bakal banyak tantangan. Jadi saya menikah itu harus sesederhana mungkin. Jadi saya menikah saat itu menikah massal, yang
dari sisi saya manusiawi ya, saya ingin nikah secara maksudnya secara, tidak massal gitu sendiri, keluarga inti gitu. Tapi Tuhan suruh saya kayak, benar ya saya harus secara sederhana mungkin menikah, jadi tidak perlu yang mewah-mewah karena hidup saya ini bakal banyak tantangan. Sudah saya ikutin aja, enjoy aja, happy aja, apa maunya Tuhan. Sudah saya menikah sama Rain, begitu banyak tantangan di hidup saya. Saya keguguran, saya sakit. Nah, di keguguran ini saya mau cerita sedikit, saya tidak punya uang sama Rain saat itu dan operasi itu sekitar 10 juta ya, 10 juta lebih. Jadi ayah saya, karena balik lagi namanya orang tua pasti kan sayang sama anak. Dan ayah saya suruh saya berobat kan, karena saya nggak tahu itu maksudnya keguguran itu kenapa perut saya masih sakit kan. Akhirnya suruh periksa, namanya orang tua pasti sayang sama anak. Dan ayah saya membiayai saya di proses operasi ini, ayah saya kirim uang. Dan satu hal pelajaran, saya singkatnya satu hal pelajaran, ayah saya bilang kan, saya selalu bilang sama orang tua saya, tolong terima saya sama Rin dengan iman saya bilang kan. Saya kangen sama kalian, saya kangen sama anak saya bilang kan. Dan saat itu Rin juga belum bekerja, saya juga belum kerja karena di kampung tuh. Habis itu kata ayah saya, sudah sini ke Jakarta, kata dia gitu. Tapi saya takut disuruh jadi muslim lagi, balik jadi muslim gitu. Terus kalau untuk Rin, papa bilang itu bukan kewajibannya, tapi kalau untuk saya itu masih kewajiban beliau untuk menyuruh saya untuk kembali ke muslim. Karena papa saya ini orang yang ada, orang berada bisa dibilang, kayak apapun harta yang saya minta, apapun yang saya minta pasti papa turuti. Tetapi saya paham betul, beliau masih ingin saya untuk kembali ke muslim. Tapi dengan cobaan yang begitu berat, dengan tidak adanya materi ketika mengikuti Tuhan saat itu, pernah saya juga berpikir, kayak gitu bagaimana ya, bagaimana. Tetapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya Tuhan, Tuhan jangan sampai saya berpaling dari Engkau Tuhan, saya bilang kan, saya tidak mau seperti Yudas yang menukar Engkau dengan kepingan perak Tuhan, saya bilang. Dan akhirnya mati itu, saya takut itu. Jadi saya tidak mengikuti apa saran dari orang tua saya untuk ke Jakarta karena saya takut untuk dijadikan muslim lagi kan. Dan saya tidak mau menyakiti hati beliau juga kan. Akhirnya pergumulan terberat saya sih tentang hal ini, tentang orang tua sama anak. Sudah tuh saya selesai dioperasi, puji Tuhan saya dipulihkan sama Tuhan dengan caranya, dan pelajaran yang saya dapatkan, pelajaran kenapa orang tua saya bisa membiayai saya dan orang tua saya dengan membiayai dan berharap saya kembali ke muslim. Tetapi di situ cobaan untuk saya sendiri ketika orang tua saya membiayai dan saya bisa berhadapan dengan, ikut balik ke orang tua nih, gue bakalan seneng gitu kan. Tetapi Tuhan mencobai saya di saat seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya masih tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Jadi sudah selesai dioperasi, kembali diberhadapkan. Kemarin kan saya cerita saya di Ambon, tetapi saya sekarang berada di Timika, di Papua. Jauh banget ya iklimnya, ya jauh banget. Karena Tuhan mau saya menyebarkan kebenaran di sini kan. Jadi kenapa ceritanya saya bisa sampai ke Timika ini? Saya sama sih, namanya hidup kan pasti sulit ya. Saya menerima suami saya dengan segala kekurangan, kelebihan, apapun itu. Walaupun susah, suka, duka, senang. Saya terima itu diperhadapkan dengan kesulitan yang saya bisa bilang cukup amat berat dan mengharuskan saya untuk bekerja. Akhirnya saya minta kakak saya yang ada di Timika ini, kakak tolong cariin saya pekerjaan. Lalu kakak saya, mari datang ke Timika. Akhirnya saya datang ke Timika, puji Tuhan saya sudah bekerja di laundry
di sini salah satu laundry, apa namanya, ketika saya bekerja di sana saya ketemu sama Bapak Pendeta Simanjuntak. Itu GPI Mesias, beliau nyuruh saya untuk apa namanya, datang ke acara Natal. Sebenarnya gini, ada satu cerita menarik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ingin memuliakan namamu secara live, secara langsung di dalam gereja Tuhan, kapan Tuhan? Kayak gitu kan. Kan selama ini saya cuma streaming kayak gini kan di YouTube. Saya ingin sekali aja Tuhan sebelum Natal kah atau pas Natal kah, saya ingin memuliakan nama Tuhan di dalam gereja, saya berdoa seperti itu terus sama Tuhan, puji Tuhan saya dipertemukan sama Tuhan, sama seorang Bapak Pendeta Simanjuntak, itu GPI Mesias, Bapak Gembala, lalu saya diundang, beliau bawa undangan ke saya bilang, itu langsung spontan saya bilang, Bapak Pendeta, bolehkah saya kesaksian di gereja Bapak? Saya bilang kan, oh boleh Mbak, dengan senang hati, itu yang saya tunggu-tunggu, puji Tuhan, haleluya, Tuhan sudah jawab doa saya. Kemarin tanggal 22 Desember, saya pertama kalinya sebelum Natal, itu saya memuliakan nama Tuhan secara live, secara langsung di dalam gereja. Lalu ada kuasa-kuasa Tuhan beberapa, jadi saya punya cerita lagi tentang betapa besarnya kekuatan doa. Itu laundry saya nih ceritanya nih, itu listriknya habis. Sebelumnya kan sudah diisi sama sama teman saya, tapi dia lupa nyalain stop kontaknya ke atas kan. Itu saya pikir kan sudah diisi dan pas nyalain stop kontak nyala gitu kan. Pokoknya ditolong sama teman satu lagi. Saya juga tidak tahu bagaimana cara isi listrik listrik yang pakai pulsa kan. Itu 2 hari berikutnya setelah kita isi tuh tiba-tiba tuh listrik bunyi lagi, terus saya bilang sama pengawasnya, "Kakak, ini kayaknya belum keisi Kak, soalnya kan memang Kakak Yanti saat itu isi tuh dia lupa nyalahin stop kontak ke atas kan." Terus, "Iya Kak," kata dia, "iya, coba diisi," gitu kan, kita isi lagi, masih ada struknya kan disimpan di HP, pengawas itu isi gitu kan, 3 kali ngisi dia nggak bisa. Terus saya bilang, "Ih bagaimana ini?" Jangankan kata dia gini, "Ih kalau misalnya angus kita ganti," kata dia gitu kan, "Ih mati, ganti, suruh ganti." Berapa ratus ribu, 120 tuh waktu itu. Terus di situ saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, saya belum pernah nih isi token listrik nih," saya bilang kan. "Tapi saya percaya, coba saya naik, Kakak awas turun, saya naik," saya bilang kan. Terus pas saya isi, sebelum saya isi, saudara-saudara saya sebut apa? Dalam nama Yesus 3 kali, saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya pencet pelan-pelan, pelan-pelan, pas pencet tombol merah, cetret, selesai. Itu keisi, itu bener-bener kayak, tuh kan saya langsung bilang sama pengawasnya begini, "Kakak, betul kan?" Saya bilang kan, "Makanya Kakak, saya bilang, "Kalau apa-apa tuh selalu dalam nama Yesus, sebut nama Tuhan," saya bilang begitu. Itu cerita, kesaksian pribadi saya tentang betapa besarnya kekuatan doa dan keyakinan dan pertolongan Tuhan. Lalu, eee, apa, sampailah kepada Natal ini, kita tahu bagaimana di kelahiran Sang Juru Selamat ini merupakan sukacita bagi kita, dan kita juga tahu banyak cobaan yang akan dihadapi sama Tuhan. Di Natal pertamanya kelima ini, saya mendapatkan satu rasa di mana saya merasa sendiri, karena suami saya ini dipanggil ke Bintuni untuk katanya honor ini mau ada pengangkatan toh, cuma kan suami saya ini sudah honor selama 10 tahun di Bintuni, cuma belum diangkat-angkat, sempat kecewa juga, tetapi saya bilang, "Kalau memang ini jalan Tuhan sudah berangkat tidak apa-apa, saya Natal sendiri saja," saya bilang kan. Bagaimana tidak sedih, maksudnya cuma hanya suami saya di sini yang walaupun ada kakak, tapi kan keadaan suami sangat berarti di Natal pertama, tetapi jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku, jadi sudah berangkat sana gitu. Saya Natal sendiri, diperhadapkan lagi sama orang tua saya yang selalu kirim saya tentang kesedihan,
pengharapan saya ingin kembali ke Muslim. Cerita-cerita teman-teman saya yang datang menengok anak saya dan anak saya nangis, ingat mamahnya kayak gitu. Jadi sungguh luar biasa, sangat berat. Tapi jangan takut karena 25 Desember itu sebentar lagi kemarin juru selamat telah lahir. Beginilah proses yang harus Iklimah hadapi dan saat itu saya langsung keinget cerita, saya langsung menghubungi Ibu Pendeta dan Ibu Pendeta itu sebentar saya buka. Oh ya, pesan dari Ibu Pendeta sangat sungguh luar biasa, mungkin saya bisa sampaikan. Kenapa saya diuji begitu besar pas mau memasuki Natal ini, Ibu Pendeta bilang, sayang ini seumpama tantangan Natal. Saat Yesus hendak lahir jelang Natal, Yusuf hampir saja meninggalkan Maria. Itu ada di Matius 1 ayat 18-25. Rasa cemburu Herodes membuat dia ingin membunuh Yesus dan menyuruh orang Majus datang memberitahukan di mana Yesus jika mereka telah menemukan Yesus. Itu ada di Matius ayat 2, kata Ibu Pendeta. Di Matius 2 ayat 1-12. Bahkan sampai Yesus lahir, Herodes tetap memburu keluarga Yesus. Itu ada di Matius 2. Rancangan kebaikan Allah selalu hendak dirusak, kata Ibu Pendeta. Rancangan kebaikan Allah selalu hendak dirusak oleh pekerjaan jahat iblis. Tapi percayalah sayang, Tuhan Yesus ada sama-sama dengan Ima. Percayalah sayang, Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan iman. Iman selalu bertumbuh dalam penderitaan. Berusahalah untuk tahan uji. Langsung saya mendapatkan penguatan dari beliau. Saya bilang, iya ya, memang seperti ini yang harus saya rasakan. Berkah Natal dari seorang murtadin seperti saya di Natal pertama adalah Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Saudara-saudara tahu, saya dapat gaji pertama saya itu kemarin tanggal 22 Desember. Itu yang mengharuskan seluruh gaji saya itu diserahkan oleh urusan keluarga saya. Jadi, tapi sebelumnya saya sudah mempersiapkan 10% perpuluhan saya. Itu saya cuma dapat, jadi kalau di kerjaan saya nih, kalau sakit dipotong segala macam kayak itulah. Jadi saya cuma dapat sekitar 1/4, saya per 10-an 150. Berkah Tuhan di Natal, itu saya mengerti tentang apa arti kata, bukan arti kata, bagaimana dahsyatnya perpuluhan itu. Jadi sebelumnya itu saya sudah siapkan perpuluhan 150 itu. Ini perpuluhan ini sekaligus pergumulan saya dengan pekerjaannya Reni ini. Karena Reni ini kan sebelumnya karena sudah kecewa, jadi dia rada tidak mau kasih kabar untuk balik, tidak dengan seperti itu. Jadi bosnya bilang, jangan mikirin, kan gajinya itu mau dibayarkan, jadi sempat dihentikan kan honor itu dari bulan Juli sampai bulan Desember ini sampai sekarang. Pas dipanggil lagi, gaji honor ini dibayarkan selama 6 bulan. Jadi antara dapat enggaknya nih Reni nih. Jadi kemungkinan besar sih tidak dapat secara manusiawi ya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Kita mikir, sudahlah jangan terlalu mengharapkan. Kalau memang berkat, dia akan datang. Kalau tidak berkat, ya sudah. Biarkan saja gitu kan. Mungkin ada berkat-berkat lain yang sedang menunggu kita. Dengan persepuluhan ini saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan saya Tuhan. Saya ingin berdoa untuk pekerjaannya Ren, Tuhan. Mudahkanlah semuanya, saya bilang kan. Saya masukkan perpuluhan, itu puji Tuhan. Kemarin saya dapat kabar dari Rin, namanya Rin ada di daftar honorer yang terima gaji itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sungguh luar biasa mukjizat Natal di tahun ini, banyak sekali kemudian saya lupa cerita ada. Kan jadi Bapak Pendeta Sembilan Juntak ini, beliau punya gereja ini masih sewa di
SMP 5 di Timika ini. Jadi belum punya bangunan gereja. Kemarin saya malam tahun baru ini saya berdoa di GPI ini. Saya ini ibadah nih sebenarnya di sini saya sebenarnya GPM, cuma ya karena saya hari Minggu ini kerja, jadi jarang ke gereja, nggak bisa ke gereja karena kerja tuh tidak boleh libur. Liburnya di hari biasa. Lalu saya mau tahun baru nih, saya ibadah lagi di gereja ini. Sebenarnya gereja, semua gereja itu sama saja. Jadi yang terpenting adalah Tuhan Yesusnya sendiri. Apa namanya? Saya akhir tahun berdoa di situ, itu cuma jemaatnya hanya 3 kepala keluarga, sekitar 8 orang, 7 orang ya, begitulah sedikit. Itu Bapak Pendeta sungguh luar biasa, beliau main keyboard sambil taruh mic di sini gitu kan, Ibu Gembalanya juga yang nyanyi gitu, sama-sama pujian penyembahan di depan. Sungguh luar biasa deh pokoknya Bapak Simanjuntak. Terus abis itu saya berdoa sama Tuhan kan, sebelumnya juga saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya berdoa mudah-mudahan GPI Mesias ini bisa punya gedung gereja sendiri Tuhan. Berkuasalah Tuhan, berkehendaklah Tuhan, berikan mukjizat-Mu Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan kan. Lalu pas selesai ibadah nih, maksudnya dalam hati saya sedih gitu kan, saya miris. Aduh Bapak Pendeta Sumsio, sungguh luar biasa pengorbanan Bapak. Dari nol gitu kan, berjuang bersama Ibu Gembala membangun gereja ini. Mudah-mudahan Tuhan berikan berkat-lah Tuhan gitu. Maksudnya saya dalam hati berdoa gitu kan. Dengan keringat bercucuran seorang pendeta. Terus selesai pujian penyembahan kita, khotbah lah Bapak Pendeta nih. Lalu Bapak Pendeta bilang, ternyata beliau nih ada yang telepon temannya itu ditawarkan katanya Bapak Pendeta, saya bilang tanya sekali, Bapak minta Bapak ingin ambil mobil kah atau bangun gereja? Kata dia gitu. Wih, saya dengar itu langsung, Tuhan terima kasih banyak Tuhan, saya bilang kan. Maksudnya langsung ditawarin bangun gereja, diberikan berkat sama Tuhan yang sungguh luar biasa, GPI Mesias ini. Langsung Bapak Pendeta bilang, mobil kita udah ada maksudnya gitu kan, walaupun jelek tapi kan ada, yang penting gereja dulu gitu kan untuk jemaat. Akhirnya puji Tuhan, sekarang Bapak Pendeta sudah mendapatkan berkatnya untuk GPI Mesias ini. Lalu saya dengar juga beliau bercerita lagi ada dewan yang menawarkan beliau juga ingin Bapak Pendeta buat proposal katanya, buat proposal untuk bangun gereja, kata dia gitu kan. Ada 2 nih yang nawarin, jadi berkat Tuhan sungguh luar biasa di mana saya bukannya sombong atau bagaimana, jadi dibilang kebetulan kah atau bagaimana saya juga tidak mengerti ya. Jadi saudara-saudara, apapun yang saya juga sekaligus ingin bertanya sama Bapak Yusuf nih. Apapun yang saya inginkan gitu kan, apapun yang saya doakan itu tidak lama, itu pasti langsung Tuhan jawab. Jadi ada lagi cerita kesaksian saya, itu sama pengawasnya, Kakak Nelly ini. Jadi Kakak Nelly itu gajian tanggal 23. Beliau ambil gaji sekitar 3.020.000. 20.000-nya dikasih ke Ima, kan Ima kasir di laundry kan. Terus dikasih terus Ima bilang, Kakak Tuhan memberkati kau gitu kan, nanti kakak akan dapat berkat yang sungguh luar biasa. Itu saudara-saudara 10 menit, gak nyampe 10 menit, saya merinding nih, gak nyampe 10 menit tiba-tiba tiba-tiba Kakak Nelly itu dapat telepon dari temennya yang kerja di Freeport gitu kan, katanya suruh kirimin dia nomor rekening. Tuhan itu bener-bener kayak bener nih Tuhan, kayak luar biasa. Jadi satu hal yang saya pelajari, kekuatan doa dan keyakinan sebagai orang yang percaya Tuhan akan jawab semuanya secara luar biasa. Amin. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kalau didasari dengan kekuatan, kepercayaan, kepasrahan, kita serahkan seluruhnya sama Tuhan, itu Tuhan yang akan jawab. Jadi terakhir yang saya mau
sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, inti dari kesaksian saya ini, begitu besar cobaan yang kita hadapi atau cobaan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Walau kita nggak makan kita selalu bilang terima kasih Tuhan, saya nggak makan gitu. Berarti Tuhan mau saya diet kan? Terima, kamu kegendutan, kamu harus kurus. Jadi apapun itu, kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Cobaan yang Tuhan berikan, masalah-masalah, tantangan, apapun itu kita harus berterima kasih sama Tuhan. Kebahagiaan, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Ya, kalau namanya bahagia pasti kita selalu ingatlah mengucap syukur. Tapi apakah ketika kita dalam keadaan susah, tertekan, masalah sana sini, kita akan jarang orang yang selalu mengucap syukur. Jadi saya ingin mengingatkan, jangan sampai lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Dan masalah apapun yang kita hadapi, sejatinya adalah Tuhan ingin iman kita selalu bertumbuh bersamanya. Gitu. Jadi terus semangat untuk para murtadin yang sedang pergumulan berat, atau kawan-kawan semuanya juga, anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan berat, ingat keyakinan doa itu adalah jawabannya. Jadi cukup sekian kesaksian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi selamat Natal dan Shalom. Haleluya. Betapa dahsyat Yesus, dan Mbak Iklima sudah membuktikannya. Apa yang dia doakan itu terjadi. Di sini tidak bisa dibantah kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang mengenal jeritan hati, Tuhan yang mengenal, karena hati manusia itu Dia yang ciptakan. Ada bahasa yang mengatakan dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Tapi saya mau beritahu, Tuhan Yesus itu maha tahu. Kalau kita katakan Dia maha tahu, Dia maha sempurna, Dia maha kuasa, ini adalah hakikat Tuhan. Dan tidak bisa dibantah. Bagaimana orang bisa membantah? Dalam hati Mbak Iklima setiap kali berdoa, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan itu luar biasa. Jadi teman-teman yang belum mengenal Tuhan, jangan terlambat. Ingat, waktu ini singkat. Dan kematian begitu dekat dengan manusia. Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan diterkam setan dan langsung masuk ke dalam neraka. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, manusia hanya pindah tempat. Begitu dia meninggalkan tubuh jasad atau tubuh jasmaninya, dia langsung pulang ke surga. Itulah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi manusia. Nah, Mbak Iklima, saya izinkan mau bertanya sedikit kepada Mbak Iklima. Ya. Kira-kira di dalam firman Tuhan ada yang berbunyi seperti ini, bahwa kita harus pikul salib. Dan di dalam perjalanan iman kita, ada waktu-waktu tertentu Tuhan mengizinkan kita menderita karena kebenaran. Itulah salib. Salib bukan menderita karena kebodohan. Salib bukan juga menderita karena kesalahan. Tapi salib artinya menderita karena kebenaran. Tuhan Yesus menderita disalib karena kebenaran. Rasul Paulus menderita karena kebenaran, diizinkan masuk dalam penjara. Kira-kira kalau Mbak Iklima terjadi seperti apa yang difirmankan Tuhan, artinya semakin ke depan tantangan kita semakin besar. Dan Tuhan ingin melihat iman kita. Bukan Tuhan tidak menolong kita. Bukan Tuhan tidak mau menolong kita. Tapi Tuhan ingin melihat sejauh mana kita mempercayai Dia. Nah, kira-kira kalau tantangan itu makin besar, atau mungkin aniaya terjadi di dalam hidup Mbak Iklima, atau satu penderitaan yang Tuhan pengen lihat Mbak Iklima ini masih tetap setia nggak memanggil nama Tuhan. Kira-kira komitmen apa yang Mbak Iklima
bisa sampaikan kepada, terutama kepada Tuhan, dan juga kepada teman-teman yang mendengarkan apa yang Mbak Iklima bagikan pada malam hari ini. Apakah Mbak Iklima masih akan tetap menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain? Ataukah Mbak Iklima akan meninggalkan Tuhan dan berbalik kepada keyakinan sebelumnya? Gimana menurut Mbak Iklima? Ya, Silakan Mbak Iklima. baik. Saya akan menjawab, teruslah membaca firman Tuhan. Yang paling saya ingat sampai sekarang adalah Markus 13 ayat 13. Kamu akan dicaci, dimaki oleh karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Markus 13 ayat 13. Jadi tidak perlu takut. Pikul salib itu udah hal yang biasa. Jadi memang sudah berat memang itu yang harus dijalani, karena sejatinya saudara-saudara, semua kehidupan kita ada di sini. Jadi jangan pernah lupa untuk membaca firman. Firman Tuhan Amin. ini sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi, serahkan seluruhnya sama Tuhan. Tuhan juga sudah mengajarkan, marilah datang kepadaku, wahai yang Letih lesu berbeban dan berat. berbeban berat. Ya. Berbeban berat. Nah, itu sudah. Jadi jangan lupakan firman Tuhan, baca terus Alkitab. Sudah, Bapak. Haleluya, luar biasa. Itulah janji seorang Iklima kepada Tuhan, bahwa dia akan setia. Berarti Tuhan Yesus adalah harga mati buat hidupnya, dan dia tidak akan beralih sedikit pun. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah membuktikan berkali-kali kepada Mbak Iklima bahwa dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Kalau seandainya penderitaan diizinkan, hanya Tuhan pengen melihat sejauh mana imanmu. Masihkah engkau mempercayai aku, atau engkau akan balik kepada imanmu yang sebelumnya? Tuhan Yesus dahsyat. Mbak Iklima, singkat saja, pesan apa yang bisa Mbak Iklima berikan? Karena waktu ini kan singkat sekali. Manusia punya hidup, sebentar ada, sebentar sudah mati. Ya, kena virus, manusia sudah mati. Kecelakaan, manusia mati. Sakit, manusia mati. Semuanya manusia akan menuju ke sana. Kira-kira pesan apa yang Mbak Iklima bisa berikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini, mereka yang belum kenal Tuhan? Kira-kira seperti apa yang Mbak Iklima bisa pesankan supaya jangan sampai terlambat mengenal Tuhan Yesus? Silakan Mbak Iklima. Ya, baik. Pesan saya adalah, ketika saya sudah dijamah sama Tuhan dan saya sudah merasakan kuasa Tuhan, saya percaya banyak orang-orang yang bilang, beruntung ya Iklima bisa dijamah Tuhan sampai segitu besar. Tetapi saya sekali lagi mengatakan, jangan lupakan firman Tuhan. Itu Tuhan pernah berfirman, ketika engkau melihat, baru engkau percaya. Tetapi berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Ketika saya melihat dan merasakan kuasa Tuhan Yesus, saya langsung percaya. Tapi Tuhan bilang, jangan lupa, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Dan untuk yang belum mengenal Tuhan Yesus, tolong tonton kesaksian saya. Begitu besar kuasa-kuasa mukjizat Tuhan Yesus yang ada di hidup saya. Buka hati, buka mata, tantang Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan orang yang percaya sama Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Pokoknya ya, Yohanes 14 ayat 6, pokoknya itu pegangan saya, Bapak Pendeta, Bapak Pastor. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, tolong tanya dirimu yang menyaksikan acara ini, apakah Anda orang? Kalau Anda orang, dengarkan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa pulang ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Anda mungkin sekarang bisa berkata, itu omong kosong, itu karangan manusia. Tapi kami sudah menyampaikan dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Kami mengasihi siapapun. Itulah Tuhan yang benar yang mengasihi setiap manusia. Dan ada satu pernyataan Mbak Iklima tadi luar biasa, tantang Tuhan. Ya,
Maksudnya tantang untuk buktikan. Tuhan Yesus, kalau engkau adalah Tuhan, buktikan kepada saya. Ya. Kalau engkau mau menantang, dan Tuhan Yesus itu akan membuktikan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bukan dikarang oleh pendeta, bukan omongan pendeta. Anda silakan buktikan sendiri. Baik 5 ini beberapa kali menantang Tuhan. Kalau engkau adalah Tuhan, buktikan kepada saya. Dan dibuktikan. Luar biasa sekali. Ya, kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang sangat memberkati. Dan bagi teman-teman yang diberkati, jangan lupa dukung Mbak Iklima. Ya, nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Mbak Iklima saat ini selain percaya kepada Tuhan Yesus, beliau juga aktif untuk pelayanan-pelayanan membagikan firman Tuhan dimanapun beliau berada, dan kita harus dukung orang-orang yang telah melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Oke, Mbak Iklima, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Doa kami, Tuhan memakai Mbak Iklima dengan dahsyat. Tuhan akan menyatakan kuasanya yang lebih besar. Tetap setia, tetap semangat, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya. Begitu teman-teman, buat Anda semua kami berdoa, buat Anda semua, siapapun yang ada di dalam link ini. Mungkin Anda orang yang membenci kami, tidak masalah, itu tidak penting. Ya, yang penting itu kasih Tuhan. Anda membenci kami, tidak ada gunanya buat kami. Kami tidak perlu pikirkan, dan kami tidak dipengaruhi dengan kebencianmu. Kami dipengaruhi oleh kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengasihi semua manusia. Makanya kami sampaikan, kami mengasihi Anda. Kami berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan menjamah hidupmu. Supaya apa? Supaya kita semua bisa pulang ke surga. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.